Halo Sobat Olah Bola, welcome back di Ngolah Bola bareng gue Rizky Melia. Nah, seperti biasa guys, gue nggak akan ngebahas semua ini sendiri. Gue ditemani oleh sosok yang pastinya kalian sudah tidak asing lagi, karena sebelumnya kita juga udah pernah ngobrol-ngobrol nih dengan beliau. Ada Mas Ihsan di sini. Halo Mas Ihsan, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gimana Sehat. Sehat juga, alhamdulillah. Gimana nih Bung Ihsan ya? Kita panggilnya Bung aja ya, seperti kemarin ya. Bung Ihsan, sebentar lagi bakalan ada Liga 1 nih yang mulai ya. Tanggal 23 udah mulai nih Liga 1 musim 2022-2023. Wow. Nah, kalau melihat Liga 1 sendiri nih Bung Ihsan ya, ada beberapa transfer yang menarik nih dari Persija. Betul. Persija Jakarta nih banyak sekali mendatangkan striker-striker asing yang mahal. Padahal musim kemarin mereka sempat ada permasalahan juga masalah Marco Simic ya mengenai gajinya. Tapi kok bisa mereka mendatangkan pemain-pemain mahal? Nggak cuma satu, tapi 4 sekaligus ya. Gimana nih melihat fenomena ini Bung Ihsan? Menarik sih sebenarnya, tapi masalahnya nih ya, kalau kita ngomongin kondisi finansial klub Liga 1 misalnya seperti itu, ini kita nggak bisa apple to apple bandingin dengan klub-klub di Eropa misalnya gitu, karena ketika di Eropa mereka udah perusahaan terbuka, yang kita bisa lihat semua laporan keuangannya. Di Indonesia cuma Bali United yang udah masuk IPO bursa saham gitu, yang mereka secara berkala dan secara terbuka untuk ngasih unjuk power finansialnya. Sedang Persija kemarin Marco Simic misalkan mengeluh gitu kan, gajinya telat seperti itu. Nah, tapi di satu sisi mereka musim ini jor-joran banget kan, datengin Thomas Doll, yang itu pelatih nggak murah lah, relatif mahal. Ditambah lagi 4 pemain asing yang itu ngelonjakin banget harga market value-nya Persija kan, yang sekarang ada di kisaran 114 miliar lah harganya gitu kan pemain. Dan itu jauh banget jomplang tuh dengan Bali, Persib dan Arema yang 3 tim lainnya tuh cuma sekitar 88 sampai 82 miliar harga pasaran skuadnya gitu. Jadi memang Persija ini memang di satu sisi dengan cara transfer ini mereka menunjukin banget nih, mereka ambisius banget nih mau jadi juara lagi gitu kan. Terakhir 2018, nah sekarang ini. Dan hype-nya emang pendukung Persija di Jackmania ini emang optimis banget lah, mereka bisa juara lagi. Juara musim depan ya. Oke, nanti kita lihat seperti apa. Tapi kemarin sudah sempat ya pertandingan preseason melawan Rans ya. Mereka menang ya. Betul. Dan sudah dimainkan juga di pemain-pemain baru. Nah, ya yang cuma yang tinggal satu kan, Abdillah Yusuf ini yang baru gabung kemarin kan, baru resmi kemarin. Nah, dia menarik juga. Persija ini kan nanti game pertama lawan Bali United kan. Nah, itu akan jadi pembuktian nih Thomas Doll. Gimana racikannya dia, apakah memang udah tepat di Persija melawan Bali yang diasuh Teko gitu kan. Meskipun mungkin masih diasuh jarak jauh ya, karena Teko kemarin baru selesai lisensi kepelatihannya di Brazil. Jadi bisa dilihat nanti gimana nih klub yang emang udah mapan di Liga Indonesia, juara 2 musim beruntun, melawan Persija yang emang baru mau ngebangun klub gitu. Apakah racikannya Thomas Doll cocok? Di satu sisi kan juga yang menarik ini sebenarnya Persija ini kan bisa dilihat jomplang lah kualitas. Asingnya oke banget lah, kualitas Eropa gitu kan. Sedangkan pemain lokalnya ya kita lihat kemarin pas di uji coba lawan Rans di babak kedua, berkali-kali Thomas Doll marah-marah di pinggir lapangan dengan banyak salah passing, organisasi permainan yang berantakan gitu ketika pemain asing dicabut. Nah, ini jadi PR Thomas Doll dan pembuktian dia di pekan pertama, bahkan mereka harus sudah lihat nih gimana Persija oke nggak nih buat bersaing sebagai tim calon juara di musim ini. Iya, tapi kalau kita melihat lawannya nih besok nih Bali United ya. Bali United nih kayaknya anteng banget nih. Mereka nggak mendatangkan pemain ya. Masih percaya dengan skuad lamanya gitu. Kenapa kira-kira nih? Iya, kalau melihat Bali sebenarnya menarik ketika saya kemarin di Bali ngobrol sama Coach Teko kan nanya, ini kenapa sih bisa sampai kalah sama Visaka, terus kan gugur akhirnya di 2 edisi main di AFC dan gagal terus lolos ke ini, padahal materi skuad ditambah juga kualitas skuad sebenarnya Bali paling oke di grupnya itu dibandingkan Kedah, dibandingkan Visaka, dibandingkan juga Ceres Negros gitu kan. Tapi di sini Teko bilang bahwa timnya dia tuh masih dalam kondisi preseason, yang mana kondisi fisik dan mental tuh belum terperform. Beda sama 3 lawannya itu gitu kan. Itu satu. Yang kedua itu dia juga permasalahan bahwa lini depannya dia masih kurang oke lah gitu kan. Namun di sisi lain dia nganggap kalau di Asia emang mereka masih perlu banyak pembenahan lah. Tapi untuk Liga 1 itu cukup. Itu cukup untuk mereka bersaing gitu kan. Di musim lalu kan itu kelihatan bahwa mereka juga cukup produktif gitu kan.
Ilyas Pasojevic juga masih jadi top skor seperti itu. Musim depan kan Bali udah dipastikan bakal main di kualifikasi Piala Liga Champions Asia kan, karena juara musim 2021-2022. Nah ini mungkin di situ Bali akan benar-benar cari pemain yang benar-benar apa istilahnya bisa cocok bermain untuk Asia. Jadi orientasinya Asia lagi, bukan sekedar Liga 1 gitu. Dan musim depan tuh emang akan jadi benar-benar ujian Bali benar-benar karena kan selain dia main Liga Champions Asia, sananya gugur lah gitu kan. Mereka akan main lagi di Piala AFC. Itu jadi pembuktian yang benar-benar untuk mereka bisa main di sana. Jadi saya rasa untuk musim ini ya mereka oke lah nggak akan perombakan, tapi nanti mungkin di pertengahan musim akan beberapa pemain baru bakal datang banyak. Entah itu asing atau juga untuk pemain lokal karena untuk Liga Champions Asia nanti kualifikasi dan juga Piala AFC musim depan otomatis kan itu pemain-pemain yang emang mereka rekrut di pertengahan musim rata-rata biar udah tune in dengan squad dan juga secara kualitas emang udah terbukti mereka bisa ningkatin kualitas Bali untuk di Asia. Oke, nah kalau melihat Liga 1 musim depan nih Bung Iksan, kira-kira siapa sih yang akan bersaing di tabel atau di klasmen atas nih? Iya. Kalau berdasarkan dari ambisi, ini ambisi kita lihat dari transfer mereka, terus dan juga lihat dari emang sisi kualitas squadnya ya, itu ada 4 tim sih menurut saya emang menonjol lah, ada Bali United sebagai juara bertahan, yang emang punya mental juara gitu kan, dan juga pelatihnya emang udah paham bisa gimana juara Indonesia. Ada Persija yang kualitasnya wah mahal banget dah, mewah banget lah ini gitu kan. Terus ada Persib Bandung yang emang punya ambisi musim lalu cuma di urutan 2, musim ini dia kan sekarang musim Bandung Persib nih sekarang jadi labelnya timnas banget nih di tengah kan. Ada Mark Lok, Ricky Kambuaya, ada Rahmat Irianto gitu kan. Nah itu bisa oke lah, dan Arema FC. Kemarin dia juara di Piala Presiden dan juga meskipun sempat ada perombakan pemain asing, tapi dengan skuad sekarang dan juga dengan pelatih yang masih sama, saya rasa Arema bisa bersaing lah di papan atas. Kalau PSIS sendiri gimana nih? PSIS dengan datangnya 2 pemain asing, Taisei dan juga Cortez juga bisa lah mereka. Tapi itu lihat tadi kalau depan dong bagus tapi belakang sama tengah nggak bisa menyuplai ke depan, sama aja bohong kan. Itu kita lihat kemarin di Piala Presiden di semifinal. Ya ada kebuntuan PSIS tuh ketika dari tengah dari tengah nih mereka sulit untuk supaya bola ke depan ketika 2 pemain asingnya itu bisa diantisipasi melawan. Ya udah wassalam gitu PSIS gitu kan. Dan ini kompetisi kan panjang 34 pertandingan gitu kan. Ya nggak bisa cuma 1-2 game oke, tapi 32 game lainnya nggak oke ya. Palingan untuk ambisi juara PSIS ya benar-benar harus mastiin bahwa mereka bisa konsisten sepanjang musim. Terus kita juga melihat berapa tim promosi nih di Liga 1 nih. Ada Rans, terus ada Dewa ya. Lalu ada siapa lagi? Udah 2 Persis. tim. Oh Persis Solo. Nah melihat 3 tim ini kira-kira gimana nih kiprahnya nantinya di Liga 1 Indonesia? Yang paling ambisi secara materi squad Persis. Mereka ada dilatih Jackson F. Tiago yang pernah juara sama Persipura ya kan, dan Persebaya. Kalau Dewa dengan pelatihnya Neil Maizar dulu pernah bersama Semen Padang juga pernah ngelatih timnas kan. Terus kalau Rans kan dengan Rahmat Darmawan nih, 3 klub promosi ini levelnya sekarang udah Liga 1 banget nih, dari pelatih, dari kualitas pemain gitu kan. Nah ini menarik bahwa saya rasa sih mereka bisa bersaing di papan tengah lah ya 3 tim ini ya. Jadi bukan mereka tuh emang dan meskipun di Liga 2 musim lalu emang tatapan mereka tuh udah membentuk tim untuk Liga 1 gitu. Jadi untuk bersaing dengan 4 tim tadi masih jauh lah. Seenggaknya dia bisa di papan tengah lah. Syukur-syukur mereka nggak makan di papan bawah, tapi dengan kualitas squad, dengan pelatih, materi pemainnya juga, saya rasa mereka ya sekitar di atas 10 besar bisa lah mereka bersaing. Guys, patut ditunggu nih ya Liga 1 Indonesia yang akan berlangsung tanggal 23 nanti. Kita akan melihat bagaimana kiprah klub-klub di Liga 1 nanti. Ada Persija juga yang menarik untuk kita tunggu ya dengan pemain-pemain barunya, pemain-pemain asing yang mewah ini tadi ya guys ya. Melihat transfer, kita bahas tentang transfer dulu nih ya. Yang paling baru ada Lewandowski nih ke Barcelona. Itu adalah salah satu transfer yang cukup mengejutkan ya. Lewi akhirnya ke Barcelona nih. Padahal Barcelona ini ngakunya lagi bokek guys. Dan sampai mereka ini menyewakan stadionnya untuk nikahan. Tapi kok bisa mereka mendatangkan banyak pemain nih. Ada Rapinya, ada Lewi, terus juga beberapa pemain lain nih. Ini gimana nih Bung Iksan melihat fenomena ini? Fenomena.
Iya ya, Barca tuh kayak anomali dari sebuah sistem keuangan klub sepak bola di global gitu kan. Ketika klub banyak banget masalah keuangannya gitu kan. Kalau bisa kita runut satu persatu tuh dua masalah besar Barca sebenarnya kan gaji yang membengkak dari istilahnya salary rules-nya La Liga ya sampai 144 juta euro. Ditambah lagi utang kondisi keuangan mereka, utang itu yang sampai 2021 kemarin laporan keuangan mereka itu minus sampai 600 juta. Which is itu kalau mereka dijabarin satu persatu itu mereka kalau mau standarnya nol lah, seenggaknya neraca keuangannya nol tuh mereka butuh dana segar lebih dari 700 juta euro gitu kan. Nah kalau di dulu kemarin mereka sudah kerjasama sama Spotify gitu kan. Terus menjual juga hak siar mereka di La Liga gitu kan ke salah satu equity global ekonomi di dunia. Nah itu kan mereka hitung-hitungannya paling mereka cuma baru dapat sekitar 500 juta euro gitu kan, yang mana itu masih jauh. Dan juga ada beberapa dari kontrak mereka baru dengan Spotify dan beberapa yang mereka jual hak siar itu juga ada klausulnya bahwa itu sebenarnya nggak bisa masuk ke dalam untuk dana transfer. Jadi untuk neraca keuangan mereka aja, yang mana utang 600-nya ini untuk seenggaknya agak bagus lah neraca keuangannya. Nah ini sungguh-sungguh hal yang menarik gitu kan. Kalau hitung-hitungan saya mungkin Juan Laporta di sini dengan transfer Rafinha, dengan transfer Lewandowski itu dia ingin berjudi lah. Berjudi dalam artian di sini oke lah, gue keluarin uang nih banyak gitu kan. Yang sampai sekarang kita nggak tahu tuh asalnya dari mana kan, entah dia minjem gitu kan. Kalau dipinjol kali. Nah, saya juga tuh peleter gitu ya kan pinjamannya. Nah, yang menarik ini Barca ini nggak seperti Real Madrid. Real Madrid dengan Florentino Perez itu dia punya backingan bank yang namanya Bank Santander kalau di Spanyol itu yang backing Florentino Perez. Dengan Juan Laporta kan ini kan basicnya dia kan lawyer, yang mana dia nggak punya ibaratnya sumber pundi-pundi uang lah gitu. Nah ini menarik nih, jadi banyak yang bilang juga media Spanyol pun mengatakan juga nggak tahu ini uangnya dari mana gitu kan. Kalau mungkin juga di sini Juan Laporta akhirnya berjudi gitu dengan mencari uang dana yang kita pun nggak tahu di mana itu. Nah tapi di satu sisi nanti dia ke depannya dia akan banyak jor-joran setelah dapetin Lewandowski, Rafinha, mungkin juga Jules Koundé dari Sevilla mungkin kan, karena itu salah satu target mereka. Mungkin habis itu mereka akan jor-joran jual pemain. Ada Pjanic ya kan, ada Umtiti juga yang emang mau dijual segala macam, dan beberapa pemain muda kayak Ricky Pick segala macam. Nah ini menurut saya emang di sini perjudiannya Laporta dulu, dia membeli pemain emang yang butuhkan Xavi untuk cepat beradaptasi, yang liga kurang dari sebulan lagi akan berlangsung gitu kan. Dan di satu sisi selanjutnya dia akan jor-joran untuk jual pemain di situ. Jadi ya inilah pinter-pinternya gimana Laporta mencari siasat lah di tengah krisis seperti itu. Ya, tapi setelah datangnya Lewandowski, ada Rafinha juga, striker Barcelona ini jadi numpuk nih. Nah, bener. Iya kan? Makin banyak aja nih pilihan strikernya gitu. Tapi kalau menurut Bung Ihsan sendiri dengan datangnya Lewy ke Barcelona ini, sebenarnya Lewy tuh cocok nggak sih dengan tipe permainan Barcelona di bawah Xavi gitu? Kalau kita melihat track recordnya Xavi ya, dari Al Sadd dulu di Qatar, emang Xavi itu suka emang ada penyerang satu yang emang tipe nomor 9 di dalam skuadnya. Dan dengan formasi 4-3-3, satu penyerang ini didukung oleh penyerang sayap yang emang kencang seperti itu. Barca kan udah punya ada Rafinha kan. Terus juga ada Dombele yang barusan diperpanjang kontrak. Belum lagi ada Ansu Fati yang emang sekarang jadi tanda kutip generasi masa depannya lah Barca dengan nomor 10. Nah, Memphis Depay segala macam itu kan. Nah, tambah lagi juga ada Sultan gitu kan, ada Braithwaite gitu kan. Tambah Aubameyang seperti itu. Nah, ini Lewandowski emang sebenarnya cocok lah dengan itu. Tapi yang mau saya sorotin di sini justru bukan Lewandowski cocok atau tidak dengan Xavi, tapi ini kita tahu bahwa drama saga transfer Lewandowski ini panjang banget kan. Dia Bayern Munchen berkali-kali nyebut dia nggak dijual, tapi Lewandowski udah minta secara langsung, bahkan ngomong juga di publik bahwa dia emang pengen pindah gitu kan, cari suasana baru, di usianya udah 33 tahun gitu. Dan menurut saya datangnya Lewandowski ini seperti mental dia datang ke Barca ini seperti Ronaldo datang 2009 dulu di Real Madrid. Di mana sekarang kan posisinya Real Madrid yang lagi berjaya kan, di Spanyol iya, di Eropa iya gitu kan. Nah dia datang dengan klub Barca yang emang ingin tanda kutip mengganggu lah hegemoninya Barca. Ronaldo 2009 dulu, Barca yang emang lagi on fire, dia datang dari MU untuk menghancurkan hegemoninya, untuk coba naklukin hegemoninya Barcelona seperti itu. Nah, ini akan jadi tantangan sendiri buat gimana Xavi untuk bisa bawa Lewandowski ini tetap klop gitu kan dengan timnya di Barcelona. Oke. Barcelona numpuk strikernya, sedangkan Real Madrid
ya. Kita lihat Real Madrid ini sepertinya anteng nih. Mereka nggak datengin striker siapapun nih, tuh masih mau ngandelin Benzema. Tapi nih kalau misalkan Benzema cedera, nah kira-kira gimana nih Real Madrid ini nanti? Nah iya ya, Real Madrid kan udah kayak Handjovic ya kan, Ya. terus Mariano juga sudah dilepas seperti itu kan. Otomatis penyerang nomor 9 ini sekarang cuma Benzema kan. Tapi ada menarik juga nih yang perkataan Ancelotti terakhir minggu lalu bahwa dia akan menggunakan Hazard nih sebagai false nine ya kan. Ya. Kalau kita baca dari statistiknya Hazard emang buruk banget kan di Madrid, dia baru cetak 6 gol di 3 musim. Iya. Tapi di satu sisi dia juga lumayan oke lah ketika dia main posisi itu di Chelsea di musim terakhirnya bersama Sarri, dia cetak 21 gol dan itu jadi musim tersubur dia lah sepanjang karirnya dia gitu kan. Dan perlu diingat juga nih produktivitas golnya Hazard tuh lumayan dari 2009 musim 2009-2010 bersama Lille sampai terakhir di musim Chelsea bersama Chelsea itu dia selalu cetak 2 digit gol. Dan itu memang membuktikan bahwa ini orang punya potensi lah gitu kan, ditambah dia kan abis datang lagi kemarin ke Madrid, sekarang fisiknya udah lebih oke kan, udah lebih keker lah. Yo, ya kan, udah lebih keker seperti itu dan bisa lah kita berharap lah sebagai pendukung Madrid pasti bisa lah ada harapan sedikit lah, ditambah lagi Rodrigo sama Vinicius Junior sekarang udah saatnya lah mereka muncul sebagai tulang punggung baru di Madrid. Apalagi mereka juga udah mulai bagus ya di bawah Ancelotti gitu. Kita lihat nanti pertandingan pre-season guys, bentar lagi ya. Tanggal 24 tuh ada pertandingan Real Madrid versus Barcelona nih. Terus kita beralih ke Liga Inggris. Kita melihat Chelsea ini banyak kena tikung nih klub-klub lain dalam merekrut pemain. Tapi sebenarnya walaupun kena tikung, mereka juga berhasil juga mendatangkan pemain-pemain lain gitu. Kayaknya heboh banget nih Chelsea untuk merombak skuadnya. Nah, menurut Bung Iksan gimana sih? Sebenarnya kalau dibilang kena tikung atau enggak, sebenarnya saya merasa di sini Chelsea Thomas Tuchel ya sebagai manajer Chelsea itu dia apa ya sebenarnya dibilang kalau nggak disebut perfeksionis dia tuh sosok yang cermat lah dalam bursa transfer. Dia benar-benar lihat kebutuhan klubnya nih apa, misalnya contohnya dia mau beli Matthijs de Ligt gitu kan, tapi akhirnya dia beralih ke Koulibaly gitu kan, terus Raheem Sterling dimasukin. Nah kalau dilihat dari Koulibaly, kenapa pertimbangannya Koulibaly kan? Yang pertama jelas ini orang ini yang emang di Chelsea lingkungannya udah mengenal dia secara baik. Ada Jorginho dulu main di Napoli, ada Edouard Mendy yang timnas Senegal gitu kan. Jadi nggak sulit lah buat balikin adaptasi seperti itu gitu kan. Sedangkan di Raheem Sterling ini kan emang Chelsea itu butuh pemain alternatif cetak gol lah. Dan Raheem Sterling ini kan emang udah buktikan dia di City lumayan bisa juga produktif jadi sumber gol gitu. Masalah Chelsea sebenarnya sekarang satu itu dia butuh satu penyerang tengah yang emang oke, dan setelah perginya Lukaku nih mereka masih mencari nih kira-kira apakah mereka akan beli penyerang baru atau justru mereka seperti musim sebelumnya pakai Kai Havertz yang emang dipakai sebagai penyerang tengah. Nah, kalau kita melihat MU nih beberapa kali pertandingan pre-season mereka belum kalah nih. Ya skornya selalu gede-gede terus nih menangnya. MU di bawah Ten Hag ini gimana? MU di bawah Ten Hag tuh kayak sebuah sebuah negara gitu kan. Ya sedang sekarang lagi dapat pemimpin baru, dia mulai revolusi besar-besar di dalamnya gitu. Dan itu kelihatan dari gimana cara permainan MU gitu kan. Kalau Rizky juga melihat gimana MU di pramusim di Thailand dan main 2 kali di Australia, itu ngelihat bahwa MU mainnya modern banget nih, nggak ada long ball jauh, mereka kolaborasi umpan-umpan pendek yang cepat gitu kan. Dan itu yang ngebantu juga trio penyerang mereka tuh, ada Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho yang musim lalu kan dibilang ampas banget nih pemain, Sancho dibeli mahal-mahal dari Dortmund, ternyata ya gitu-gitu aja gitu kan. Ujung-ujungnya mereka masih bergantung sama Ronaldo gitu kan. Nah, yang dengan polanya Ten Hag nih mereka jadi lebih oke nih mainnya karena mereka nggak butuh harus duel udara, perbanyak lari, terus mereka juga etos kerjanya lumayan oke karena mereka mau mundur ke belakang, rebut bola seperti itu. High pressing juga mereka oke, dan jadinya dalam pre-season ini kan mereka mencetak 7 gol kan, 3 pemainnya cetak 7 gol dari 11 gol MU. Dan itu emang jadi modal mereka kalau seandainya Ronaldo cabut gitu kan, MU bisalah berharap dari 3 pemain ini yang emang mereka bisa cepat menyesuaikan dengan skema Ten Hag yang emang main-main bola-bola pendek di depan, kolaborasi umpan 1-2, dan itu oke banget. Dan kalau misalkan Ronaldo nggak jadi pindah, saya bilang bakal lebih mengerikan juga MU nih karena banyak alternatif di lini depan kan, main cepat bisa, main bola-bola atas juga bisa dengan CR7. Oke, kalau prediksi Bung Iksan sendiri, Ronaldo cabut atau enggak nih?
90% bertahan lah. Bertahan 90% ya? bertahan. Oke, kita beralih ke Liga Italia. Melihat Juventus ya, yang kedatangan Pogba dan juga ada Di Maria juga. Menurut Bung Iksan sendiri melihat Juventus musim depan bakalan kayak apa nih? Juventus musim depan masih sama kayak tim musim lalu yang masih mencari jati diri sebenarnya. Jadi diri ini klub sebenarnya pengen seperti apa sih mainnya di era Allegri 2.0 sekarang gitu kan. Allegri dulu dikenal pelatih yang pragmatis, gaya Itali banget lah, main bertahan, menang cukup 1-0, udah habis itu mundur bertahan defense gitu kan. Dan itu yang nggak disukai sama Matis Delik, makanya dicabut ke Bayern Munchen gitu kan. Dan sekarang udah ada Pogba, udah ada Di Maria. Ini sebenarnya kayak melengkapi puzzle yang diinginkan Allegri musim lalu. Pogba, gelandang tengah yang emang punya power gitu kan, punya fisik bagus, atletism juga bagus, punya tendangan jarak jauh, visi permainannya oke, itu dibuktikan di MU musim lalu meskipun dia dibilang jelek mainnya, tapi asisnya dia kan 9 asis, cuma kalah dari Bruno Fernandes yang bikin 13 asis seperti itu. Terus juga Di Maria ini menarik karena dia datang bisa dikatakan sebagai penggantinya Dybala gitu kan, ketika Dybala 2 musim terakhir nih rajin cedera gitu, terus mainnya juga nggak sesuai ekspektasi lah, dia dicoba di sayap kiri nggak bisa, main di tengah pun jadi trequartista juga kurang perform gitu. Ditambah lagi Dybala itu pemain yang menurut saya mentalitas juara itu kurang, karena Juve dia mengalami Juve main di final Liga Champions kurang inilah perform gitu kan. Sedangkan Di Maria kan udah buktikan kan bersama Real. Terus jangan lupakan juga Copa America Argentina bisa juara ya itu karena golnya Di Maria seperti itu. Jadi dua pemain ini ya puzzle penting Juve, yang mana Allegri butuh pemain yang berpengalaman, punya mental juara, dan emang pantas untuk bisa naikin lah level Juve untuk mengejar 2 Milan dalam perebutan Scudetto musim ini. Iya, yang mengejutkan lagi Dybala join AS Roma nih. Padahal kalau nggak salah dia sempat dikait-kaitkan dengan MU juga betul. Kan. Kenapa ya kira-kira menurut Bung Iksan sini kenapa akhirnya Dybala direkrut sama AS Roma? Dybala ya mungkin itu ya karena dia satu banyak cedera, dua ya ini pemain yang sebenarnya harapannya bisa jadi the next Messi gitu kan dulu kan, tapi ternyata ya gitu-gitu aja mainnya kan. Akhirnya banyak klub yang ya udahlah mundur-mundur. Salah satunya sebenarnya yang paling tertarik dengan dia itu Tottenham Hotspur gitu kan. Tapi setelah Conte dapat Richarlison ya udahlah Dybala nanti aja. Begitu juga Inter juga seperti itu karena masih ada Lautaro Martinez yang nggak jadi cabut, bahkan makin betah di Inter karena didatengin lagi Lukaku. Ya akhirnya Dybala nggak punya opsi, apalagi Dybala minta gaji lumayan tinggi, 6 juta euro per tahun gitu kan. Dan itu dari segala klub yang datang ya cuma Roma yang mau kasih seperti itu. Dan Mourinho kan juga emang butuh pemain depan yang emang lincah seperti itu, dan juga jadi pembantu tanda kutip Tammy Abraham yang emang musim lalu tuh dia kurang tandem lah di luar Luca Pellegrini sama Nicolo Zaniolo yang emang ternyata bagus di paruh kedua musim. Nah sekarang untuk lebih bersaing di Serie A, di Liga Eropa, dan juga Coppa Italia, kayaknya emang Dybala tuh cocok lah dengan yang dibutuhkan oleh Mourinho untuk nambah kualitas lini depannya AS Roma. Oke, terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. See you di next video guys. Bye!